Baik, saya ke Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf kalau saya diminta untuk dipilih apakah pilkada tahun ini pertaruhan moral atau pertaruhan modal. Saya kira jawaban saya masih pertaruhan modal. Seandainya kalau pertaruhan moral itu Bawaslu akan likuiditas, itu akan dibubarkan pasti itu. Karena hampir-hampir tidak ada pelanggaran kalau kita moral. Tetapi di Indonesia ini mungkin butuh kemerdekaan yang kedua, baru itu moral akan bisa. Dan saya meyakini itu karena memang hampir-hampir saya tidak yakin kalau sistem pemilu kita itu akan mengarah kepada pertaruhan nilai moral. Kemarin saja kan kita saksikan itu misalnya tuntutan 0102 itu yang identik menuntut penerapan nilai-nilai etika. Tetapi instrumen hukum untuk mengcover nilai-nilai etika itu kan di kita tidak memadai. Mana mungkin kita berharap untuk pertaruhan moral? Instrumen hukumnya tidak punya kita, Pak. Makanya kalah tuntutan 0103 itu. Saya dari awal mencoba mewanti-wanti ini tidak benar ini tuntutan. Karena memang nilai-nilai etika itu tidak ada instrumen hukumnya di Indonesia. Tadi apa yang dibilang demokrasi Pancasila itu kan omong kosong di kita. Kita tidak pernah terapkan. Malah saya di salah satu diskusi itu saya bilang sejak Indonesia menerapkan pemilu langsung itu berarti kita harus bertaruh modal. Tidak ada pemilu langsung tanpa modal. Dan saya menyatakan, saya hanya titip saja pendapat saya. Saya bilang pemilu langsung di Indonesia itu bertentangan dengan Pancasila sebetulnya. Dia memang tidak bertentangan dengan hukum, Pak, tetapi bertentangan dengan Pancasila sistem pemilihan langsung. Dan saya berani berdebat. Siapa yang ingin berdebat dengan saya dengan pernyataan itu, saya berani bahwa pemilu langsung itu bertentangan dengan Pancasila. Tetapi kan kita menerapkan sistem hukum positif. Apa hukum yang kita sepakati itu yang kita jalankan. Itu legal, formal. Karena itu sistem hukum yang kita bangun. Tetapi pemilihan langsung itu bertentangan dengan Pancasila. Kita lihat, Pak, kita coba buka sama-sama. Kalau kita ingin bertaruh moral, mari kita buka sila keempat. Kerakyatan dipimpin oleh hikmah, berarti dipimpin oleh moral dan kebijaksanaan. Nah, untuk melahirkan hikmah dan kebijaksanaan itu hanya melalui forum musyawarah, bukan forum pemilihan langsung, Pak, seperti yang di negara-negara Eropa lakukan. Mari kita coba kaji ini secara mendalam. Kalau kita ingin menerapkan tadi itu demokrasi Pancasila, kita tidak pernah menerapkan demokrasi Pancasila kecuali lewat musyawarah. Kita musyawarah, satu komunitas masyarakat kita bermusyawarah, kita mempercayakan si Pak Lukman ini untuk mewakili saya memilih. Itu baru musyawarah. Demokrasinya Pancasila. Makanya saya berani berpendapat bahwa sistem pemilihan langsung itu bertentangan dengan Pancasila. Meskipun di sini bukan forum debatnya, gitu paham ya? Meskipun di sini bukan forum debatnya, tetapi saya wajib sampaikan ini selaku akademisi. Yang berikut, kalau kita ingin menerapkan moral, kita juga tidak menerapkan sila pertama di dalam sistem pemilu kita. Mari kita buka. Contoh, kalau di dalam demokrasi itu ada dua komunitas masyarakat, satu komunitas masyarakat politik, lalu kemudian ada komunitas masyarakat sebagai warga negara. Komunitas politik yang kita pahami adalah orang yang sudah berumur 17 tahun. Itu komunitas politik, Pak. Di bawah umur 17 tahun kan tidak ada hak memilih. Itu sebagai warga negara biasa. Nah, padahal
Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa itu menyaratkan orang-orang yang berhak memilih itu adalah orang-orang yang beragama, harusnya begitu syaratnya. Di kita, sistem pemilu kita kan juga dimintai KTP. KTP itu kan hanya membuktikan umur 17 tahun, oke sudah. Harusnya kalau kita menerapkan moral, agamanya dulu yang dilihat. Jadi orang-orang yang tidak beragama tidak ada hak untuk memilih. Itu kalau penerapan moral secara implementatif. Tetapi ini kan kita tidak adopsi ke dalam sistem hukum kita. Kita memilih sistem pemilu langsung, dan itu pasti pertaruhan modal. Sehingga saya meyakini nanti kemerdekaan yang kedua Indonesia, nanti merdeka yang kedua atau revolusi kedua atau reformasi yang keberapa, mungkin ada kesadaran kolektif untuk kita kembali pada penerapan modal. Kalau bicara undang-undang secara normatif, justru mengajak orang untuk bertaruh dengan uang. Tadi ada salah satu partai yang mengaku begini, kita haram untuk mengambil orang calon kasih duit ke partai itu, mahar, haram mahar. Apakah itu moral? Memang haram mahar baginya, tetapi tidak haram anti pemerintah. Kan dia berkoalisi dengan pemerintah. Kita berusaha untuk mengelola kue bersama-sama, sama juga. Memang haramnya hanya di saat pencalonan, tetapi saat mengatur kue sama-sama itu yang tidak haram. Masalahnya di situ. Sehingga saya tidak yakin, ini tidak benar-benar, belum benar-benar untuk menjalankan moral secara substansial. Kira-kira mungkin begitu pandangan kami, Pak, kalau dari sisi kajian-kajian keilmuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.